pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya memasuki koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Adapun Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Hendri Wandra Saputra SPD MPD, Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Yani Widayanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membuat koneksi antar materi modul 2.1. Selamat menyaksikan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah bentuk usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu peserta didik, di mana yang kita tahu setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi dan numerasi, dan lain-lainnya. Di sini, guru harus menciptakan usaha yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman serta tercapainya tujuan pembelajaran. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru haruslah 1. Memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir melakukan penilaian berkelanjutan. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, seorang guru harus mengetahui kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Mari kita bahas satu persatu. Kesiapan belajar murid atau readiness mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal, menentukan apa yang murid ketahui, dan di mana murid berada. Untuk minat murid, minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Karena minat setiap anak pastilah berbeda-beda. Hal yang tidak kalah penting, seorang guru harus mengetahui latar belakang, lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara belajar berikut. 1. Mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Selanjutnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Selanjutnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi mendiferensiasi pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan berdasarkan kurikulum. Contohnya, materi, konsep, atau keterampilan. Dalam mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Selanjutnya, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang terakhir, diferensiasi produk. Merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid atau hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4 terhadap modul 2.1? Jawabannya ada.
Baik, kita bahas satu persatu. Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.2 terhadap modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.3 terhadap modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.4 terhadap modul 2.1 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai budaya positif. Kesimpulan, adanya keterkaitan antara modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4 terhadap modul 2.1 yaitu penguatan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana di sini seorang guru harus mampu menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian pemaparan dari saya mengucapkan terima kasih.